Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil murtada wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, segenap para asatiz, para hujjaj, para orang tua yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pecinta ilmu, pencari keridhaan Allah yang berbahagia. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala niat dan hajat kita dikabulkan, segala permohonan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan mengijabah. Hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbal. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadul Abidin, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jarkasi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dalam hidupnya. Akhinal mahbub Al-Ustaz Haji Adi Sulaiman, para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita berada di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik dalam rangka menebarkan kebaikan, dan juga kita berharap agar nanti pada saatnya kita harus kembali menutup cerita di dunia, kita menginginkan kembalinya kita, berpulangnya kita dalam keadaan baik, sesuai dengan permintaan yang selalu kita inginkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian spesial karena malam ini adalah malam spesial. Malam kita diingatkan akan peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa, Bu? Isra Mi'raj. Bukan Misra ya, Bu, bukan. Kalau Misra amis di jero. Kalau comro oncom di jero. Ngapa jadi ngomongin makanan, Bu? Isra Mi'raj itu satu kalimat yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama Isra, kata yang kedua Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari satu tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Makkatul Mukarramah menuju Baitul Maqdis itu kalau menempuh perjalanan kaki gitu, itu memakan waktu kurang lebih hampir 2 bulan. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, karena beliau itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari tempat yang termulia di muka bumi ini menuju tempat yang termulia juga. Apa tempat yang termulia? Tempat yang terbaik adalah masjid. Masjid menjadi tempat yang terbaik, masjid menjadi tempat yang termulia. Ini mengisyaratkan kita sebagai umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan jauh-jauh dari masjid. Ini pesan Isra Mi'raj yang pertama. Jangan jauh-jauh dari. Tanamkan di hati kita agar selalu terkoneksi dengan masjid. Dan orang-orang yang ta'alluq, mempunyai keterikatan, ketergantungan kepada masjid, orang tersebut nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah, tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Di saat huru hara yang begitu mencekam dan menakutkan, tapi ada sekelompok orang yang tenang, adem, nggak gerabak gerubuk. Saat nanti keadaan yang begitu dahsyat luar biasa. Siapa orang-orang yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 7 kelompok manusia. Satu di antara yang ketujuh adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi orang yang punya hati, punya keterkaitan dengan masjid. Jadi bukan orang yang 1 kali 24 jam di masjid, bukan. Itu mah beduk. Arti yang punya koneksi dengan masjid, yang ketika suara azan berkumandang, andai pun dia di jalan, dia berusaha untuk melipir, untuk berhenti, untuk menunaikan panggilan Allah tersebut. Itulah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Apalagi orang yang diamanahkan hidupnya mengurusi masjid. Allah, itu orang dipastikan di dunianya aja berkah hidupnya pasti, apalagi nanti di yaumil kiamah. Makanya kita doain para pengurus kita yang diamanahkan agar Allah Ta'ala berikan kekuatan zahir dan batin, kesabaran yang penuh. Sebab yang namanya ngurusin masjid, benernya aja orang salahin. Bener apalagi salahnya. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya juga pengurus masjid. Kadang-kadang yang kita lakuin nih udah bener nih, sesuai aturan, masih aja ada orang salahin. Maka saya selalu mohon sama jamaah agar pengurus diberikan kekuatan zahir dan batin dalam mengemban amanah. Ya Rabbal. Dan banyak tuh kedahsyatan, kehebatan, keberkahan yang Allah Ta'ala berikan kepada para pengurus masjid dan musola. Ada orang gak punya apa-apaan, tiba-tiba bisa melaksanakan haji dan umroh. Begitu ditanya apaan pekerjaannya, saya gak punya pekerjaan tetap, pekerjaannya serabutan. Kita tanya lagi, kok bisa haji, kok bisa umroh? Alhamdulillah, berkah ngurus masjid. Dan ini yang gak pernah dijadiin judul sinetron. Yang dijadiin judul sinetron urusan haji cuman tukang bubur doang. Sebenarnya tuh judul sinetron yang sentimen tuh. Kenapa tukang bubur doang?
Besok tukang ketoprak bikin lagi. Tukang ketoprak naik umroh, berangkat umroh lagi. Dan itu real, kenyataan di mana-mana tempat. Alhamdulillah berkah ngurus masjid, alhamdulillah berkah ngabdi di masjid, alhamdulillah berkat khidmat di masjid. Ya Allah, ya Rabbana. Dan itulah orang-orang yang kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hatinya punya keterkaitan dengan masjid. Nanti orang-orang tersebut tidak akan pernah mengalami kegalauan yang luar biasa pada hari kiamat. Karena apa? Karena orang itu mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu. Yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Di saat tidak ada lagi tempat berteduh, tempat naungan, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan pertama Isra wal Mi'raj, Rasul diperjalankan dari masjid ke masjid. Ini mengisyaratkan, ini memberikan gambaran, dan ini ingin memberikan sebuah nasihat kepada umatnya. Jangan jauhkan diri kalian dari masjid, karena aku Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari satu masjid menuju masjid berikutnya. Sekalipun Rasul itu dalam waktu yang sangat singkat menembus 3 alam. Pertama alam indrawi, kemudian alamnya para malaikat, berjumpa dengan para nabi, dan yang ketiga adalah alam ketuhanan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan kedua namanya Mi'raj. Ketika sampai di Baitul Maqdis, ketika itu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh para nabi dan rasul. Jadi star Mi'rajnya itu dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Star Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa. Naik dari satu langit ke langit berikutnya, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, hingga ke Rafraful Akhdar. Dan di situ jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jumpa dengan para nabi dan rasul yang bersemayam di tiap-tiap langit. Seperti Nabi Allah Adam ada di langit pertama. Nabi Adam ucap salam sama nabi kita. Kemudian jumpa dengan Nabi Allah Isa di langit kedua. Jumpa dengan Nabi Allah Yusuf pada langit ketiga. Di tiap-tiap langit itu ditempati oleh para nabi dan rasul. Sampai Nabi Harun, kemudian Nabi Allah Musa di langit ke-6, hingga langit ke-7 itu berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menginginkan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jumpa dengan Allah, maka di situ Rasul diberikan satu perintah yang luar biasa. Perintah apa namanya, Pak? Perintah sholat. Yang mula-mula sholat itu berapa banyak? 50. Yang jadi pertanyaan, Nabi kita terima nggak dengan jumlah 50 dalam sehari? Terima nggak? Terima, Bu. Dibawa 50 nih yang pertama. Di langit ke-7 jumpa sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak komen. Pada langit ke-6 begitu jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, di situ baru Nabi Musa komentar. Dapat mandat apa dari Tuhan? Salat.
Berapa banyak? 50. Di situ Nabi Musa memberikan usulan, memberikan saran. Kata Nabi Musa, minta diskon. Umatmu gak akan pernah sanggup. Umat saya aja yang gede-gede gak sanggup ngejalanin sholat. Jadi sholat ini bukan perkara yang baru. Para nabi dan rasul itu mereka sholat. Maka begitu mendapatkan sholat dengan jumlah 50, Nabi kita disarankan sama Nabi Musa untuk minta diskon. Atas arahan Nabi Musa, Nabi kita naik lagi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala agar jumlah sholatnya bisa dikurangi. Dan akhirnya Allah ta'ala memberikan diskon. Berapa? Ntar dulu main 5 aja. Dikasih diskonnya 5. Jadi berapa? 45. Turun lagi. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Gimana di ACC? Iya. Berapa diskonnya? 5. Cuma 5 doang. Iya. Jadi 45. Jangan. Minta lagi. Dikurangin. Naik lagi Nabi. Dikurangin. Jadi berapa? 30. Jadi 40. Jumpa lagi dengan Nabi Allah Musa. Begitu terus Nabi Musa terus minta kurang. Diskonnya itu 55. Bahkan sampai pada akhirnya jumlah sholat itu 5 waktu dalam sehari, masih Nabi Musa suruh ngadep Allah minta diskon. Bayangin Pak Bu, andai kata Nabi balik lagi ke atas terus kemudian didiskon lagi, kan diskonnya 55, berarti kita sembahyang apa kagak? Wah perek kita. Ya Allah, ini yang luar biasa nih. Tapi Nabi Musa bukan serta-merta nggak punya visi misi. Ada tujuan di balik itu. Ntar saya ceritain kalau keburu waktunya. Ya kalau nggak keburu mah ini trik saya aja, biar diundang lagi kan gitu. Biar panjang. Yang ingin saya ceritakan, bahwa Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau kan satu-satunya nabi Bu yang diberi gelar kalimullah, nabi yang bisa dialog sama Allah. Itu Nabi Musa. Jadi setiap kali datang ke Bukit Turisina bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala, saking nikmatnya, saking asyiknya, luar biasa Nabi Musa. Kalau sudah jumpa dengan Allah, maksudnya bicara sama Allah, efeknya Nabi Musa udah gak kepengen ngomong sama manusia. Puasa ngomong Nabi Musa, saking nikmatnya. Nih analogi yang gampang begini aja Bang, kita dapat telepon, kita nggak tahu orangnya, tapi suaranya enak banget, empuk kayak dodol condet. Kira-kira nih Bang, kira-kira betah nggak kita ngomong sama orang yang enak banget kita dengar suaranya? Ya Allah, nikmat banget. Besok bawaannya kita pengen nelpon lagi, betul. Begitupun Nabi Allah Musa, saking betahnya ngomong sama Allah, itu setiap turun dari Bukit Tursina itu beliau itu puasa ngomong, kagak kepengen ngomong sama orang. Timbul pertanyaan, penasaran gak Nabi Musa? Penasaran gak? Kita nih sekali dua kali ngomong, ya Allah enak banget, besok bawaannya kita pengen nelfon lagi, pengen ngomong lagi, ya Allah enak banget ini suaranya. Penasaran gak kita? Ini baru pembicaraan via telepon, timbul penasaran pengen apa?
Hah? Pengen ketemu, pengen kopi darat, betul. Artinya kalau suaranya aja begitu lembutnya, suaranya aja begitu enaknya, penasaran, pengen banget melihat wujudnya, betul. Nabi Musa sekalipun beliau nabi timbul penasaran, dan ini diceritakan dalam Quran. Satu hari Nabi Musa berdoa minta begini, Rabbi anzur ilaik, ya Rabb, tunjukkan ya Rabb wujudmu barang sesaat aja. Tunjukkan ya Allah, saya ini penasaran. Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan wajahmu, aku penasaran ya Allah. Jawaban Allah apa? Diterima nggak munajatnya Musa? Permintaannya Musa diterima nggak sama Allah? Diterima. Cuman kata Allah begini, Musa, ente kagak bakalan bisa lihat saya, nggak bakal sanggup. Sebentar ya Allah, sesaat ya Allah. Kau nggak akan sanggup Musa. Sampai pada akhirnya minta lagi, pengen diperlihatkan wujudnya Allah. Kata Nabi Musa, sekali ini aja dah ya Allah. Gini deh Musa, kata Allah, saya akan menampakkan wujud saya ke gunung sebelah. Jadi Musa berdoa di gunung, minta kepada Allah. Tapi Allah ini bukan ada di mana-mana ya. Maksudnya bukan ada di atas. Allah tuh nggak membutuhkan tempat. Kata Allah, saya akan penuhi permohonanmu Musa, namun saya akan tunjukkan wujud saya ke gunung sebelah itu. Kalau itu gunung tetap berada di posisinya, artinya kalau itu gunung kuat, berarti kamu dapat melihat aku, kata Allah. Jadi pertanyaannya, Allah pengen nunjukin dirinya kemana? Kemana? Ke gunung. Bukan ke Musa, tapi kemana? Kalau itu gunung mampu bertahan, tetap berada di posisinya, maka di saat itu Nabi Musa bisa melihat Allah. Jelas? Kata Musa, ya udah dah ya Rob, nggak apa-apa dah. Yang penting bisa lihat engkau. Begitu Allah Ta'ala baru menampakkan cahayanya ke gunung tersebut, apa yang terjadi? Itu gunung hancur luluh lantak seketika, nggak menyisakan barang sedikit pun. Hancur tuh gunung. Pertanyaannya Bu, kira-kira Nabi Musa lihat Allah nggak? Yang dilihat sama Nabi Musa apa? Cahayanya Allah. Di mana? Di gunung tersebut. Karena tatkala Allah baru menampakkan cahayanya, gunungnya, berarti Nabi Musa masih sempat ngelihat apa? Cahayanya Allah, pancaran cahayanya Allah melalui gunung tersebut. Terus ngefek gak buat Nabi Musa? Nabi Musa seketika itu pula begitu ngelihat cahayanya Allah lewat gunung itu, gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Pingsan Nabi Musa. Hal ini diceritakan dalam Quran. Ini bukan saya ngada-ngada. Ini bukan khurafat, bukan. Ini Quran, cerita Quran nih. Kalau kita nggak percaya, berarti kita nggak percaya sama Quran. Keluar kita dari agama kita, kan gitu. Cuman saya ceritain begini biar gampang kita nangkepnya, betul. Allah Ta'ala menampakkan baru cahayanya ke gunung tersebut. Gunung itu hancur. Nabi Musa melihat cahaya Allah Ta'ala melalui gunung itu. Nabi Musa pingsan. Singkat kisah dah, saat siuman, apa siuman? Saat sadar Nabi Allah Musa alaihi salam, membekas cahayanya Allah di wajahnya. Dan apa yang terjadi?
Setiap kali Nabi Musa jalan, kalau papasan sama orang, bahasa Jermannya amprogan, apa yang terjadi? Itu orang yang menatap wajahnya Nabi Musa, matanya langsung buta. Kenapa tuh orang buta? Nggak sanggup ngelihat cahayanya Allah yang masih membekas di wajahnya Nabi. Maka Nabi Musa setiap jalan tuh dia tutupin pakai ridanya. Jangan sampai ada orang yang sampai papasan kayak gitu. Pertanyaannya, berarti Nabi Musa sempat jumpa Allah nggak? Jumpa Allah nggak? Baru ngelihat apa? Ada satu-satunya Nabi dan Rasul yang di dunia melihat wujudnya Allah. Siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita jumpa Allah di dunia? Kagak bisa. Kalau nanti di yaumil kiamah di sorga kita bisa ngelihat Allah. Ada hadis tuh, ini hadis yang Nabi katakan seputar puasa. Lis-shaimi farhatani. Ada dua kegembiraan yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa. Farhatun indal iftar. Umatku yang berpuasa, nih besok kita pada puasa kan nih Ramadan, mudah-mudahan panjang umur, amin. Kita senang, kita gembira, kita bahagia saat kita menyantap hidangan berbuka. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ada nggak bu orang begitu lagi buka puasa, mukanya cemberut, ngebetein gitu, gua masih kuat udah berduka aja, ada nggak yang begitu? Kalau perlu setengah 6 udah nongkrong di depan meja. Ya Allah, itu makanan sampai penuh sambil megang remote, bukan megang tasbih. Ganti-ganti channel. Ngapain ganti-ganti channel? Nyari yang azannya paling cepet. Sampai anaknya bisikin, mama ganti TV One aja mah. Emang apa? Azannya cepetan begitu. Semua orang-orang yang berpuasa saat dia menyantap hidangan berbuka, dan begitu suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang-orang yang puasa saat mendengar suara azan apa yang diucap? Nah dulu azan asar itu. Katanya sama, main buka aja. Soalnya sama sih katanya bos. Senang dia, gembira, Masya Allah. Tapi ini sekedar bocoran nih jauh-jauh hari. Jangan langsung kita makan. Kalau ngebatalin iya, kita batalin nih besok nih, baca bismillah dulu nih, bismillahirrahmanirrahim, batalin dulu nih. Baru setelah itu doa. Apa doanya? Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Atau ada yang baca langsung zahabat doma'u waftallatil uruk wasabatil ajru, kan gitu. Itu doa dibacanya tatkala kita sudah membatalkan puasa, bukan sebelum. Nah, yang saya lihat di TV begitu. TV lo ngaji sama TV sih. Ngaji sama kiai yang beneran. Jadi itu bacaan doa dibacanya sesudah ngebatalin puasa. Terus pengen batalin apa? Udah cukup bismillah, bismillahirrahmanirrahim, udah batalin, langsung angkat tangan. Habis baca itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, sampai habis, jangan berhenti di situ. Minta lagi, karena apa? Saatul mustajab. Itu waktu mustajab, waktu yang gak akan pernah Allah Ta'ala tolak ketika kita berdoa. Cuman kan kita modelnya, maaf, model puasa kita puasa ngancem. Ya Allah, jam 2 siang ngelihat air es keringetan di botol kita, ya Allah. Semua kita pengen beli bawaannya. Maka tatkala begitu mendengar suara beduk dan azan udah kagak sempet lagi, udah. Bukan Allah malakasum tuh, Allah malakatubruk. Habis kita tubruk-tubrukin semuanya.
Ya Allah, ada nggak yang begitu di sini? Ya, mana ngaji lagi orangnya. Jadi begitu ya Bu ya. Begitu makan. Nah, itu saat-saat mustajab. Jangan sampai kita nggak berdoa. Itu kegembiraan pertama. Yang kedua, wa farhatun indal liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa besok dia akan merasakan kegembiraan. Saat apa? Di surga dia berjumpa dengan Allah. Melihat wujudnya Allah secara nyata. Nikmat di atas nikmat itu tatkala para penduduk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi enak-enakan di surga. Lagi makan, lagi minum segala macam apa yang dia pengenin, tiba-tiba Allah datang. Itu kenikmatan hilang seketika, hanya satu yang menjadi kenikmatan abadi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia nggak bisa kita jumpa Allah, hanya satu-satunya makhluk Allah yang paling mulia yang jumpa di alam dunia, berjumpa wujudnya Allah, beliaulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam teristimewa untuk umat Nabi Muhammad itu malam Lailatul Qadar. Tapi bagi Rasulullah malam teristimewa itu adalah malam Isra Mi'raj. Karena disitulah beliau langsung jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama nih, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mempercayai tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita nggak percaya, kufur kita. Tapi kalau peristiwa Isra dan Mi'raj, apakah Nabi ruhan wa jasadan, diberangkatkannya ruh dan jasad, ataukah hanya sekedar mimpi? Nah, ini banyak perbedaan di kalangan para ulama. Tapi peristiwa ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kita wajib mempercayai. Kalau tidak, maka keluar kita dari agama kita. Jumpa Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini secara ruh dan jasad. Sebab kalau mimpi nggak mungkin ada orang yang balik murtad, betul nggak? Ustadz Adi ngomong nih, semalam ana habis ngimpi sholat di Masjidil Aqsa. Boleh nggak dia ngomong gitu? Lah boleh, orang ngimpi, bener. Cuman kalau beliau ngomong gini, semalam ini habis ngobrol, habis kongko sama kita, semalam saya habis ke Aqsa, semalam habis ke Aqsa, sekarang udah di Riyadul Abidin lagi, percaya nggak kita? Ngapain nggak percaya? Endingnya tuh setelah beliau bicara begitu kepada orang-orang, ada yang percaya apa enggak? Sedikit orang yang percaya, tapi rata-rata balik kembali ke agama semula. Berarti Rasulullah Isra wal Mi'rajnya itu ruh dan jasadnya, hingga jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala beliau menceritakan hal itu, banyak orang-orang yang kembali ke agama semula, karena memang peristiwa ini gak bisa ditalar dengan logika. Ini adalah wilayah dan ranahnya iman. Betul? Kembali kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bukan gak punya maksud tujuan nyuluh Rasulullah mundar-mandir. Memang secara tidak langsung kita harus akui, ini berkahnya Nabi Musa nih, sholat kita jadi berapa? 5 waktu. Coba kalau jadi 50, wah nggak ada yang sempat kerja kita, bener. Tapi Nabi Musa pun di sisi lain, beliau memerintahkan Rasulullah, menyarankan Rasulullah untuk balik lagi minta diskon, balik lagi minta diskon. Bukan gak punya tujuan, karena Nabi Musa Nabi yang kepengen banget jumpa dengan Allah tapi nggak kesampean.
Tapi ada nabi yang bisa jumpa dengan Allah, dan pada saat ketemu Nabi Musa diminta balik lagi. Nabi Musa berharap, kan begitu jumpa sama Allah, ngelihat wujudnya Allah, balik lagi. Nabi Musa kepengen dapat pancaran keberkahan dari cahaya orang yang bisa jumpa dengan Allah. Jadi cahayanya Allah kan mantul nih ke Rasulullah. Nabi Musa dapat. Tiap balik ketemu Nabi Musa lagi, Nabi Musa dapat. Disitulah keinginannya Nabi Allah Musa alaihi salam. Pertanyaan terakhir. Bertanya nih, jawab. Kira-kira orang yang udah mati bisa nolongin yang hidup apa kagak? Assalamualaikum. Ini kira-kira orang yang udah pada meninggal dunia, bapak kita, nyak kita, guru kita, orang-orang soleh khususnya, bisa nggak kira-kira nolongin yang hidup? Bisa. Kalau kita yang hidup ngedoain yang mati, betul? Kita nolongin tuh. Tapi juga jangan salah, mereka yang telah meninggal dunia pun bisa menolong yang hidup. Buktinya apa? Saya mau tanya, Rasulullah pada saat beliau lahir ke dunia, Nabi Musa masih ada nggak di dunia? Hah? Rasulullah saat beliau lahir ke dunia, Nabi Musa masih ada di dunia nggak? Udah wafat, betul. Tapi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa yang nyaranin yang tadinya 50 sampai dapat 5 waktu? Siapa? Nabi Musanya masih hidup apa udah meninggal? Berarti di sini yang menjadi dasar dalil orang yang telah meninggal dunia bisa nolongin yang hidup, apalagi dia orang-orang soleh. Ini kalau udah masuk besok bulan Sya'ban, kan masyarakat kita ngenalnya bulan Roah, betul? Kenapa disebut bulan Roah? Karena bulannya silaturahim antar arwah, ma bainal ahya wal amwat wa bainal amwat wal ahya. Itu hubungan antar yang hidup dengan yang mati. Biasa pada ngapain? Pada ziarah. Itu banyak di tempat peziarah itu orang-orang yang dagang, betul nggak? Kita keluar Batang, di sepanjang makam keramat luar Batang tuh ada yang jualan. Laku nggak? Siapa yang beli? Para peziarah. Perusahaan-perusahaan bus, dia bisa maju karena disewa oleh para peziarah, betul? Berarti siapa yang nolongin tuh? Para aulia illah kan? Di Tasik, di Banten, Cikaduen, kita nih pada ziarah ke Syekh Mansuruddin. Pulangnya pengen beli khas Banten, apaan? Emping. Ada yang beli beluluk, tahu beluluk? Apaan beluluk? Kolang kaling, iya kan? Buah atap katanya tuh. Kita beli tuh, mereka jualan di situ. Kenapa mereka mau jualan di situ? Karena di situ ada makam keramat, di situ ada makam orang soleh, betul nggak? Berarti orang soleh tersebut yang nolongin pada yang hidup. Bisa ngasih makan, bayangin. Kita ngaji saban Ahad di Kuitang, banyak nggak yang jualan? Wa ilaha illallah. Kalau mau nyari makanan-makanan langka ke Kuitang, apa aja ada, buah jadam ada, cokok inggrak ada. Ya Allah. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi nolongin tuh pada para pedagang. Itu kan mereka pada pengen datang ke Kuitang karena pengen ziarah, di samping kepengen ngaji, betul? Berarti orang-orang yang telah meninggal dunia, apalagi dia orang-orang yang soleh, bisa menolong yang hidup. Itu dasarnya.
Nabi Musa yang memberikan saran kepada Rasulullah agar dikurangi jumlah sholatnya, sementara Nabi Musanya udah nggak ada di dunia. Berarti inilah yang bisa dijalankan oleh kita semua. Kenapa kita suka berziarah ke orang tua kita? Kenapa kita suka ngikut ziarah ketika ada majelis-majelis diadakan di berbagai tempat? Ziarahnya orang-orang soleh agar kita bisa mendapatkan keberkahan, maka disebut dengan tabarrukan. Jadi yang pertama yang bisa kita kemukakan pada kajian malam hari ini, Isra dan Mi'raj itu Rasul diperjalankan dari masjid ke masjid. Maka kita bisa menarik kesimpulan, kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, jangan pernah menjauhkan diri kita dari masjid. Yang kedua, Rasul mulai Mi'raj, naik dari satu tempat ke tempat berikutnya, jumpa dengan para nabi dan rasul, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan satu perintah yang dimana perintah ini nggak bisa kita tinggalin dalam situasi dan kondisi apapun juga, yakni perintah sholat. Kalau puasa kita bisa ninggalin karena apa? Karena kita safar dalam perjalanan, atau karena kita sakit. Kan ada tuh ayatnya, faman kana minkum maridon aw ala safar. Ketika nanti pada saat Ramadan tiba, kita di perjalanan jauh atau kondisi kita dalam keadaan sakit, boleh kita kagak puasa, ntar kita ganti di bulan berikutnya. Itu namanya rukhsah, ada keringanan. Kalau kita punya kemampuan, kita wajib zakat, namanya muzakki. Kalau kita nggak sanggup membayar zakat, maka kita berhak menerima zakat, namanya apa? Mustahik. Ibu kalau punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka ingat ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau mampunya bukan badan doang, tapi duitnya ada, maka kita diwajibkan untuk haji. Tapi kalau belum punya kemampuan, nggak wajib kita haji, betul. Tapi kalau sholat, ibadah yang nggak bisa kita tinggalkan. Orang sehat wajib sholat, orang sakit wajib sholat, orang kaya wajib sholat, orang miskin apalagi gitu. Ngapain tuh miskin kagak sembahyang? Yang kaya aja wajib sholat, yang miskin kagak mau sembahyang. Jangan sampai dah, Bu ya, kita udah susah di dunia, keblangsak di akhirat. Makanya orang-orang tua dulu mah, yarin dah semiskin-miskinnya gua di dunia bentaran, yang penting gua kagak ninggalin sholat, betul. Jadi kita bisa melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj melalui apa? Melalui sholat kita. As-shalah mi'rajul mu'min. Sholat kita itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita bersama keluarga kita, orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus kita dibimbing bahwa sholat itu penting, tidak akan pernah bisa kita tinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Syukur-syukur kita bisa sholatnya berjamaah. Ya Rabbal Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.